Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim ini ya Bu Ibu ya. Semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fauqa Nuri, Anta Iksiru wa Ghali, Anta Misbahu Suduri. Dialah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bullah, dan yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim sekalian ya yang ada di sini. Semoga kita semua Allah sehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, semoga dilipat gandakan pahala kita pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih Bu, ibu-ibu sudah mengizinkan saya dan teman saya untuk belajar bersama di sini Bu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa. Tak kenal maka tak sayang, bener Bu? Nama saya Siti Hairunisa, biasa disebut Ica. Saya sekarang semester 5 Bu, 2 tahun lagi lulus. Semoga lulus tepat waktu Bu, minta doanya. Amin amin. Saya mahasiswa semester 5 jurusan bimbingan konseling Islam di UIN Banten. Asal saya dari Cikande Bu, Cikande Koper, Kabupaten Tangerang. Iya Koper. Ada orang Koper Bu, takutnya merantau ke Andamuy. Gak jauh sih Bu, tapi lumayan ya kalau untuk pulang pergi gitu. Iya, selanjutnya Bu, tema yang akan saya bahas pada hari ini yaitu istri calon penghuni surga. Amin. Semoga kita semua ibu-ibu di sini, maksudnya saya belum nikah soalnya. Semoga ibu-ibu semua di sini menjadi calon penghuni surga. Amin. Amin. Calon mantu nggak apa-apa no? Ya Bu Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam itu seorang istri atau seorang perempuan itu sangat dimuliakan Bu. Tapi mendengar kata istri saja, kata istri ini yang ada di benak dan pikiran kita pasti istri itu masak, nyuci, mengurus suami, ya Bu ya, cuci baju, cuci piring, pasti itu tugas yang sangat berat, benar Bu? Berat, tugas seumur hidup, benar Bu ya? Kemudian Bu, seorang ibu juga dituntut untuk menjadi madrasatul ula, untuk menjadi guru pertama. Karyawan tanpa gaji. Iya. Seorang ibu dituntut untuk menjadi guru pertama. Jadi pada saat anak masih kecil, ibu yang mengajarkannya cara berbicara, cara berjalan, kemudian menyuapinya makan. Dari situlah anak belajar pertama dari ibunya. Kemudian Bu, selanjutnya seorang istri juga harus bisa mengatur uang, benar Bu? Ada uangnya. Kalau ada harus bisa mengatur uang.
seberapapun uang yang dikasih sama si bapak, ibu harus bisa mengaturnya, benar Bu. Walaupun uangnya sedikit gitu ya. Iya, ibu harus bisa, pokoknya dicukup-cukupin. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, sembako, terus kebutuhan anak, biaya sekolah, jajan, belum jajannya, belum buat suaminya gitu, belum buat ibunya sendiri ya, kadang nggak kebagian gitu buat ibunya sendiri mah. Sayur doang ya. Sayur doang ya. Udah ke tempat sayur aja udah bahagia ya. Udah bahagia katanya bisa ke tempat sayur aja. Itulah mengapa istri juga harus bisa mengatur uang, benar Bu ya. Terus Bu, selain itu juga ngedidik anak. Anak juga punya karakter yang beda-beda, benar Bu. Ada yang anaknya nurut, ada juga yang dikit nurutnya. Kalau yang nurut Bu, disuruh sekolah, berangkat sekolah. Disuruh ngaji, berangkat ngaji. Disuruh sholat, langsung sholat. Tapi ada juga anak yang nurutnya tuh sedikit. Disuruh sekolah, berangkatnya main PS. Disuruh sholat, malah ngeluyur sama teman. Apalagi kalau lagi ada permintaan, pengen beli HP, pengen beli motor, banting pintu. Ada Bu yang kayak gitu? Enggak ya, anaknya ibu-ibu yang di sini mah enggak kayak gitu ya. Enggak ya. Urus semua nah. Iya, itulah kenapa Bu, tugas-tugas yang sudah saya sebutkan tadi, itulah mengapa seorang istri sangat dimuliakan dalam Islam. Nah, kemudian seperti tema yang akan saya angkat pada hari ini, yaitu istri calon penghuni surga. Istri yang seperti apa sih yang menjadi calon penghuni surga? Mau tahu Bu? Yang pertama Bu, istri yang beramal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Yang rajin sedekahnya Bu, sama tetangga, sama kerabat. Yang kalau ada tetangga yang datang ke rumah pinjam uang, pinjam beras, kita ngasih. Kalau ada lebih, kalau ada uang lebih, ya meminjamkan gitu, pinjam beras, pinjam uang, pinjam suami. Jangan pinjam suami. Jangan Bu ya, kalau ada yang pinjam suami. Buku mau digadein ke aku. Selanjutnya Ibu, yang kedua, yang pertama kan tadi beramal soleh, yang kedua. Yang kedua ini menjaga aurat. Jadi insya Allah ibu-ibu yang ada di sini mau menjaga auratnya ya, amin. Jangan sampai keluar rumah memakai baju yang tidak pantas, baju seksi. Jangan sampai keluar rumah marapi ya, bersolek wajah, harumnya tuh semerbak, 5 meter juga kecium wanginya Bu. Itu mau beli sayur doang. Tapi kalau di rumah di hadapan suami pakai daster doang. Jangan Bu ya, kebalik Bu. Di depan suami juga kita boleh bersolek Bu, untuk menyenangkan suami, benar Bu. Pada intinya harus menjaga aurat Bu ya. Kemudian Bu, yang ketiga adalah yang taat pada suami. Taat gimana? Kalau disuruh bikin kopi nurut. Coba sih bikin kopi nurut Bu. Kopi apa? Suruh tidur nurut. Nurut Bu, taat sama suami. Beli kenapa dulu sana kopinya. Terus Bu, kalau dikasih nafkah nih, dikasih duit nih buat kebutuhan anak, buat kebutuhan belanja, jangan disalahgunakan Bu. Itu berarti bukan buat ibu ya, bukan. Kalau disuruh buat keperluan anak, disuruh buat beli sembako, jangan ibu pakai buat belanja dulu Bu, tapi buat kebutuhan pokok dulu ya Bu ya. Harus taat pada suami. Kemudian Bu, yang keempat, Iya Allah. solehah.
Istri yang solehah, yang bagaimana? Yang taat kepada Allah Bu, yang sholatnya rajin, yang ibadahnya rajin, rajin ngaji, kemudian puasa sunnahnya juga dijalankan, gitu Bu ya. Jadi istri yang solehah. Insya Allah ibu-ibu di sini mah solehah semua. Amin, amin. Kemudian yang kelima Bu, yang kelima ini istri yang bisa memotivasi suami. Apa maksudnya? Dalam rumah tangga kan pasti ada gak seneng aja kan Bu? Iya kan? Ada pahit, ada manis, ada susah, ada senang. Tapi kebanyakan susahnya, benar gak Bu? Tapi harus dinikmati bersama. Ketika suami sedang menghadapi masalah Bu, kita sebagai ibu-ibu sebagai istri harus bisa memberikan solusi untuk suami. Jangan sampai suami sedang menghadapi masalah, ibu ikut-ikutan marah-marah. Jadi nambah jadi api Bu, nanti ngompor-ngomporin. Jadi seorang istri harus bisa menjadi penengah, harus bisa menjadi benang merah di antara permasalahan suami, harus bisa mendukung suami. Ya Bu ya. Kemudian yang ke berapa Bu? Keenam adalah yang keenam itu istri yang tidak membesar-besarkan masalah. Ayo Bu, jangan gede-gedein masalah juga. Jangan sedikit-sedikit ada masalah si ibu banting piring. Jangan sedikit ada masalah banting pintu. Jangan sampai Bu capek Bu kayak gitu. Pintunya rusak nambah. Oh, gitu. Biar baru semua Bu ya peralatan dapurnya. Daripada ibu energinya habis, daripada capek buat ngebanting piring, banting pintu, ngambek sama suami. Sampai suami tidur di luar, jangan sampai Bu. Lebih baik energinya digunakan untuk sama-sama diperbicarakan gitu, dibicarakan untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti apa. Daripada ibu marah-marah, daripada ibu banting piring, banting pintu, lebih baik dibicarakan baik-baik Bu, agar permasalahannya segera selesai. Nah kemudian Bu yang ketujuh adalah istri yang tidak mengumbar aib keluarga. Bisa enggak tuh? Insya Allah ibu-ibu di sini mah nggak ada yang ngumbar-ngumbar ya Bu. Kalau di kampung saya ini mah Bu, sore-sore ibu-ibu pada kumpul Bu di pos kamling. Tahu pos kamling Bu? Di pos ini mah di kampung saya ya, di sini mah nggak ada yang kayak gitu Bu. Pos ronda. Ada ibu-ibu yang suami saya Maya ngasih uang sebulan gak cukup, tapi makannya pengen sama ayam terus. Susah udah mah, dikasih segini doang kayak gitu ya. Saling ngeluh Bu, ibu-ibu tuh cerita. Itu gak boleh Bu, sama saja mengumbar aib keluarga. Karena aib kan harusnya kita jaga rapat-rapat Bu ya. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Itu lebih baik daripada diumbar ke orang-orang gitu. Apalagi sekarang mah Bu, HP tuh canggih. Kadang ibu-ibu kalau ada permasalahan bikin status. Ibu-ibu di sini mah enggak ada yang kayak gitu. Ya ampun ya. Gak salah lagi. Gak salah lagi. Jangan Bu ya. Lebih baik aib disimpan rapat-rapat, hanya kita dan Allah saja yang tahu gitu. Kalau memang permasalahan keluarga, cukup kita dan suami saja yang tahu Bu. Mendokol hatinya. Iya Bu, itu yang sudah saya sebutkan adalah ciri-ciri istri calon penghuni surga. Apa aja Bu? Yang pertama, beramal soleh. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, taat pada suami. Yang keempat, solehah. Yang kelima, dapat memotivasi suami.
Yang keenam, tidak membesar-besarkan masalah. Yang ketujuh, tidak mengumbar aib suami. Insya Allah ibu-ibu yang ada di majelis ini termasuk ke dalam ciri-ciri istri calon penghuni surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, semoga dimudahkan Bu kita dalam menjalankan itu ya, biar jadi calon penghuni surga, biar kekal dengan keluarga di surganya Allah. Amin. Bu, itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ahli surga. Amin. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah Bu. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.